Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini keterangan saksi, ya. Keterangan saksi adalah salah satu daripada alat bukti. Kita ketahui ada 5 kriteria daripada alat bukti. Ada apa? 5 alat bukti, ya. Nah, kita ketahui, ya, ada dua alat bukti, 2 alat bukti yang kuat, 5 alat bukti. Nah, bisa dijadikan sebagai keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian surat, kemudian petunjuk, ya. Nah, sekarang gini, apakah keterangan saksi akan jadi penguat? Ya, alat bukti terdiri 5. Keterangan saksi, parameter saksi sah sebagai alat bukti, yaitu apabila disampaikan di depan sidang pengadilan di bawah sumpah dan mengenai dia melihat, mendengar, merasakan sendiri. Jadi keterangan seorang saksi sah harus memenuhi 3 kriteria. 1 adalah dinyatakan di depan sidang pengadilan di bawah sumpah, dan yang ketiga mengenai apa yang dia lihat, dia alami, dia rasakan sendiri. Ya, bagaimana jika seorang saksi yang menyampaikan keterangan di sidang pengadilan tetapi tidak di bawah sumpah mengenai apa yang dia lihat, dia alami sendiri, maka ini bukanlah alat bukti, melainkan sebagai hal yang dapat mempermuat keyakinan hakim bila mana antara bukti yang sah dengan bukti yang lain saling bersesuaian. Nah, seperti itu, ya. Jadi keterangan saksi itu diperluas. Saksi itu tidak mesti melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana, tetapi juga bisa mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut. Seperti itu. Nah, dalam konteks saksi ini, ada yang disebut dengan satu keterangan saksi bukanlah saksi. Tetapi dikecualikan keterangan seorang saksi sah sebagai alat bukti jika ditambah atau jika dibarengi dengan alat bukti lainnya. Nah, supaya dia memenuhi 2 alat bukti, ya. Jadi bisa dikatakan itu satu saksi bukan saksi. Ramdhanu satu saksi dikatakan bukan saksi, tetapi ada pengecualian tadi, ya, bahwa pengecualian itu tadi sampaikan bila mana disertai dengan penguat lain, maka itu bisa dijadikan keterangan saksi. Kalau dia berdiri sendiri, ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Tetapi kalau ada penguat, misalkan keterangan, petunjuk, dan lain sebagainya, maka dia bisa dijadikan sebagai saksi. Jadi keterangan Ramdhanu sudah jelas bahwa walaupun dia adalah satu saksi, tapi ada petunjuk lain, ada data saintifik, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Kemudian kita coba menuju kepada saksi ahli. Keterangan ahli sama dengan keterangan saksi, bahwa parameternya adalah tapi kalau keterangan ahli dia berdasarkan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah alat bukti surat. 3 parameternya sama, ya, yaitu
keaslian fungsi daripada surat tersebut. Jika surat itu asli orisinil, apakah isi surat tersebut? Ketika sudah mengetahui isi surat tersebut adalah apakah isi surat tersebut dilaksanakan? Nah, itu. Yang keempat adalah alat bukti petunjuk. Nah, ini petunjuk ini adalah sesuai atau tidak. Alat bukti mandiri atau pelengkap. Dan ini adalah alat bukti yang dimiliki oleh hakim. Petunjuk adalah dua persoalan atau lebih. Nah, gitu. Yang pertama, dia tersangkut pidana, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti petunjuk ini alat bentuk yang mandiri. Hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Gitu. Yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa satu disampaikan di depan pengadilan dan hanya untuk dirinya sendiri. Hadirnya bahwa keterangan terdakwa itu berkaitan dengan orang lain. Jika berkaitan dengan orang lain, maka tidak validasi sebagai alat bukti. Jadi dia untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Tadi kalau kita lihat bahwa kita membahas tentang masalah keterangan saksi, ya. Keterangan saksi itu tadi yang disampaikan bahwa kalau cuma satu saksi, dia tidak bisa dijadikan saksi. Tapi tadi ada pengecualian, ya. Tadi ada kecuali. Ya, kalau dibarengi dengan bukti-bukti lain, ya. Karena tadi dua alat bukti kita tahu, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, keterangan terdakwa. Ada 5 kriterianya. Tadi keterangan saksi, kita bahas keterangan saksinya karena memang ini sempat dibahas, sempat ramai masalah keterangan saksi. Satu saksi bukan saksi. Nah itu. Kalau kita bicara cuma sampai di situ, ya betul. Tetapi ada pengecualian bahwa jika dibarengi dengan alat bukti yang lain, maka ini bisa dijadikan sebagai keterangan saksi. Ya, karena memang itu pembahasannya adalah ke Ramdhanu. Ramdhanu dianggap bahwa katanya satu saksi. Iya, memang betul. Karena keterangan Ramdhanu kan tidak ada yang menyertai. Sehubungan dengan Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Ari tidak mengakui. Jadi tidak menyertai Ramdhanu. Karena di TKP yang disebutkan oleh Ramdhanu itu kan ada Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Tetapi keterangan saudara Ramdhanu atau keterangan saksi yang sebelumnya, sebelum jadi tersangka, keterangan saksi, bahwa Pak Yosef, Ibu Min tidak ada di sana. Mereka tidak menyertai keterangan Ramdhanu. Dan tidak ada yang menyertai keterangan orang lain selain mereka semua. Hanya Dhanu keterangannya. Kalau kita berbicara cuma sampai di sini, iya, bahwa keterangan saksi, satu saksi, bukan saksi. Tetapi ada pengecualian yang tadi disampaikan bahwa jika dibarengi pengecualiannya dengan alat bukti yang lain, maka ini bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, keterangan ahli seperti petunjuk, ya, surat dan lain sebagainya. Nah, di persidangan kita lihat bahwa keterangan saksi saudara Ramdhanu itu, ya, yang sebelum jadi tersangka, ya, keterangan saksi itu kan dibarengi oleh petunjuk-petunjuk. Karena petunjuk itu hak prerogatif daripada hakim. Ya, juga ada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa memang itu untuk dirinya sendiri, seperti itu. Nah, keterangan ahli, keterangan ahli harus merupakan suatu hal yang memang ada, katakanlah keilmuannya jelas kalau keterangan ahli seperti itu. Ya, jadi satu saksi bukan saksi kecuali kalau dibarengi dengan keterangan yang lain atau alat bukti yang lain. Di Ramdhanu jelas bahwa Ramdhanu jelas sudah ada persesuaian atau keterangan-keterangan yang lain dari data saintifik, kemudian juga petunjuk, kemudian juga surat, kemudian juga keterangan terdakwa, ya. Jadi
ada ya, kalau keterangan terdakwa ya cuman 5, mungkin tidak masuk di situ, karena kalau keterangan terdakwa kan terdakwanya cuma ada itu, yang lainnya tidak ada. Jadi petunjuknya adalah data scientific, ya, atau keterangan ahli. Keterangan ahli jelas bahwa di sana ada persesuaian yang nantinya kepada petunjuk, di mana petunjuk ini hak prerogatif daripada hakim, Bapak Hakim, dan nanti petunjuk ini pun adalah rangkaian daripada alat bukti yang lain, ya. Ya, sekali lagi bahwa persidangan nanti jelas ini adalah hak prerogatif hakim. Keterangan saksi semua kita lihat, keterangan ahli semua kita lihat, ya. Kemana arahnya, penguatannya kemana, melemahkan siapa, menguatkan siapa. Kita sudah bisa mencari, sudah ada gambaran di benak kita selama kita mengikuti persidangan tentunya, bahwa saksi-saksi menyebutkan nama siapa saja, kemudian saksi-saksi memperkuat para tersangka, ya, ada masing-masing menguatkan para tersangka, ada yang menguatkan Ramdhanu, ada yang menguatkan Pak Yosef. Semuanya sudah jadi penilaian hakim. Itu sebagai petunjuk nantinya. Petunjuk ada hak prerogatif daripada hakim. Nah, tentunya sekali lagi kita berharap bahwa nanti keputusan vonis bisa memutuskan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, 2 alat bukti sudah jelas ada semua di sana. Siapapun nanti yang terjerat hukum, kita terima bahwa inilah keputusan daripada majelis hakim. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.